Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Timur Ausna Ramadhani dari Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pitch deck yang bernama Mahakarya Sejahtera Indonesia. Salah satu yang ada saya saat ini berbisnis itu yang bernama Mahakarya Sejahtera Indonesia. Yang dimana salah satu produk saya yang sedang sukses besar yaitu namanya sabun bambu karkol. Yang dimana sabun ini khusus untuk wajah, untuk perawatan wajah dan kecantikan dan kesehatan. Yang dimana permasalahan ini sangat banyak sekali, yang mana banyak produk kecantikan dan kesehatan di pasar yang mengandung bahan kimia berbahaya atau tidak jelas kehalalannya. Karena banyak sekali yang dimana bahan-bahan yang dipakai itu beralkohol atau yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mungkin itu haram atau mungkin itu tidak mengandung apapun gitu. Jadi kita memastikan untuk itu semua mengandung halal, yang mana komponen-komponennya itu termasuk dalam mengandung yang bermanfaat seperti bambu arang ataupun hal lainnya. Yang kedua itu ada yang namanya kurangnya produk perawatan yang ramah kulit, ramah lingkungan dan terjangkau. Ya, seperti biasa kalau produk itu biasanya ada yang kurang ramah karena harga yang sangat mahal atau yang tidak menjangkau masyarakat sekitar. Contohnya seperti produk yang dipasarkan tidak sesuai dengan kita inginkan. Harga yang sangat melonjak membuat masyarakat sekitar susah untuk membeli produk tersebut. Maka dari itu, dengan cara kita ingin produk ini bisa menjadi masyarakat sekitar mengetahui hal tersebut untuk bisa dipakai sehari-hari. Yang ketiga itu minimnya edukasi tentang pentingnya memilih produk yang halal dan aman pada tubuh. Kita nggak tahu apa produk itu dan apa komposisi yang di dalamnya. Karena kita yang tahu, oh produk ini bagus, oh produk ini jelek, jadi kurang bagus gitu. Memilih untuk produk yang kita inginkan. Jangan sampai produk yang kita tidak inginkan menjadi cemburuan oleh masyarakat yang lain. Oke, kita baca ke solusi. Yang dimana yang pertama itu adalah produk kecantikan halal seperti skincare, kosmetik, dan perawatan tubuh berbasis bahan alami yang tersertifikasi halal. Produk kecantikan halal ini pastinya sudah dalam syariat Islam dan itu benar-benar harus halal karena kalau haram tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi untuk membuat sebuah produk kita harus memperhatikan kandungan produk yang dalam alami. Yang kedua itu adalah produk kesehatan, yang dimana suplemen herbal untuk mendukung kesehatan tubuh. Yang dimana ini buat kesehatan kita, mungkin dari alam, mungkin seperti obat-obatan, tapi obat-obatan ini mencakup beberapa tumbuhan yang halal, seperti salah satunya areng. Areng itu adalah tumbuhan alami yang diproduksi oleh kesehatan tubuh. Yang ketiga itu adalah edukasi dan konsultasi. Program edukasi dan konsultasi untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan individu. Ya, ketika kita ingin berbisnis, jangan lupa untuk edukasi ke masyarakat lain. Karena masyarakat lain juga ingin mengetahui apa sih produk itu, apa sih yang diketahui dengan kandungannya, apa sih yang harus dilakukan ketika kita ingin mengkonsumsi produknya. Nah, kita harus mengedukasi masyarakat lain, dia mengetahui hal tersebut. Karena ketika tidak ada hal tersebut, sepertinya ada yang kurang. Seperti kurangnya kita tidak bisa memperkenalkan produk kita kepada orang lain. Lagi yang namanya produk. Salah satu produk yang saya ingin memperkenalkan adalah namanya produk sabun bambu karkol yang saat ini sedang sangat laris manis ketika kita untuk berjualan berbisnis di masyarakat digital. Sabun bambu karkol ini sudah dikenal banyak orang, tapi masih harus lebih puas lagi karena kita masih dalam proses memperkenalkan luas kepada hal lain, masyarakat lain. Jadi rencana bisnis yang kita rencanakan itu penjualan langsung melalui toko online dan mitra reseller. Mungkin bisa lewat Instagram atau Facebook atau hal lainnya, dengan kita bisa berjualan dengan bisnisnya dengan masyarakat lain. Dan selanjutnya langganan, yang dimana paket bulanan untuk skincare atau suplemen kesehatan. Ya, salah satunya adalah produk sabun bambu karkol, yang dimana ketika kita ingin membeli sabun bambu karkol ini, kita bisa memperkenalkannya dengan harga yang misalnya 250.000, kita bisa berlangganan, bonus berlangganan ketika kita membeli produk tersebut. Karena ya ketika kita sudah berlangganan, maka kita sudah masuk ke dalam mitra tersebut.
Lanjut adalah konsultasi premium, konsultasi kulit dan kesehatan berbasis personal. Yang dimana kita ketika ingin sudah membeli produk, salah satu produk dari produk itu, kita bisa konsultasi kepada orang tersebut apa yang kita inginkan dan lebih lebih mengetahui lebih dalam produk tersebut. Apakah bisa untuk badan, apakah bisa untuk wajah atau yang lainnya. Oke, lanjut lagi dengan akad syariah musyarakah. Kementerian modal dengan minta mitra reseller. Ya, dalam isyarat Islam juga sudah mengajarkan bahwa musyarakah ini ya kita kepada penjual dan membeli kita sudah saling membantu dalam satu sama lain dan kita saling menguntungkan. Lanjut ada akad syariah yang dimana wakalah bil uzrah jasa konsultasi dengan biaya tertentu. Jasa konsultasi ketika kita ingin membeli sesuatu kita sudah mendapatkan yang namanya konsultasi karena kita sudah membeli salah satu produk tersebut. Lanjut lagi, industri kecantikan Indonesia bernilai USD 6,5 miliar pada 2023 dan terus tumbuh 7% per tahun. Kesadaran akan produk halal meningkat, menciptakan permintaan tinggi. Dan selanjutnya adalah strategi bisnis. Oke, mempromosikan di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Lanjut lagi kepada kolaborasi dengan komunitas lokal dan tokoh masyarakat. Dan ada lagi namanya program roadshow ke daerah untuk edukasi langsung. Lanjut lagi ada persaingan bisnis. Fokus pada bahan alami lokal dan desa berbasis syariah. Karena pastinya tidak akan jauh dari namanya syariat Islam. Dan itu pasti dengan bahan-bahan yang halal. Lanjut lagi dengan edukasi konsumen untuk penggunaan produk yang aman dan sesuai kebutuhan. Karena kita sudah mengetahui hal-hal yang mengandung potensi produk tersebut, maka kita sudah mengetahui apa yang ada di dalam produk tersebut, kandungannya. Lanjut lagi dengan harga kompetitif dengan kualitas premium. Karena ada yang namanya harga ada kualitas, maka kita memberikan kualitas yang sangat hemat dengan harga terjangkau untuk kepuasan masyarakat. Lanjut lagi dengan kesesuaian syariah dan manfaat sosial. Dengan kesesuaian syariah, produk tersertifikasi halal MUI tanpa alkohol dan tanpa bahan najis. Proses bisnisnya mengikuti prinsip syariah tanpa riba, gharar, dan masyir. Lanjut lagi ada manfaat sosial, yang mana memperbanyakan UMKM lokal melalui pemasok bahan baku alami, menyediakan lapangan kerja untuk komunikasi lokal, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya produk halal. Ya, dan yang selanjutnya adalah tim bisnis. Ada saya sebagai Pelangi Timur Sundar Maradani, sudah bisnis 1 tahun dan sudah berpenghasilan dari produk Mahakaya Sejahtera Indonesia, yang dimana ini salah satu produknya adalah sabun Bambok Hardcore, dan itu adalah Dwi Indrawati saya dan itu adalah ibu saya dan sudah bisnis selama 5 tahun dan sudah berpenghasilan dengan kekuatan yang sangat berkah. Lanjut lagi dengan rencana keuangan. Estimasi kebutuhan modal awal 3 juta untuk produksi, pemasaran, dan sertifikat halal. Lanjut lagi proyeksi pendapatan. Tahun pertama itu kita mendapatkan 1,2 juta. Lanjut tahun ketiga kita mendapatkan 6 juta. Karena setiap tahunnya bakal meningkat. Lanjut lagi penggunaan dana. 50% untuk produksi dan pengembangan produk. 30% untuk pemasaran dan akuisisi pelanggan. 20% untuk sertifikasi halal dan operasional. Dan terakhir adalah terima kasih. Jika kalian ada ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa lagi call to action bersama email kuaku0@gmail.com 2019. Telepon 029111205. Lanjut lagi dengan rumah Sekel Sentuh Bogor, Jawa Barat. Jika kalian ingin konsultasi dengan hal tersebut, jangan lupa untuk melalui inbox saya. Oke, dan terakhir ada catatan apa yang Anda pelajari tentang pentingnya menjalani bisnis sesuai prinsip Islam. Bagaimana Anda melihat nilai-nilai syariah sebagai kekuatan dalam menciptakan bisnis yang sukses dan berkah. Oke, jadi nilai-nilai syariah bukan hanya paduan etis, tetapi juga strategi bisnis yang kuat yang menjalankan bisnis sesuai prinsip Islam. Tidak hanya menciptakan usaha yang sukses, tetapi juga memastikan bahwa kesuksesan tersebut diberkahi, membawa manfaat luas dan berkontribusi pada kehidupan yang lebih baik untuk semua. Oke, tadi itu adalah feedback dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika wabarakatuh fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.